A day with my bestie. Hai remaja-remaja penerus bangsa, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Kenalin, nama aku Wilona. Nah, sekarang aku baru pulang sekolah, lagi jalan-jalan di sekitar sekolah. Kayak kenal tuh, samperin yuk guys. Sama kamera dulu dong. Halo, kenalin nama aku Aryo. Hai, kenalin. Aku Angel, biasanya mereka berdua kan lagi ngapain sih? Aku lagi baca artikel nih, seru banget. Artikel apa itu ya? Oh, biografinya Mayudya Ayunda. Emang kamu ngerti itu bahasa Inggris semua loh? Ngerti dong. Kalau dia nggak ngerti, nggak mungkin. Aku bacain ya artikelnya. Ayunda Faza Maudia, or known as Maudy Ayunda, is one of the most accomplished young artists in Indonesia. Maudy Ayunda was born in Jakarta on December 19, 1994. Some of Maudy Ayunda's hobbies including riding, singing, swimming, and playing the piano. And then, About her career, Maudy Ayunda's first debut in the entertainment world began with her role in the film. His first film was titled Forena. The film, which aired in 2006, also stars one of the country's talented artists, namely Surya Saputra. In the film, Maudy Ayunda plays the role of Rena. After successfully starring in the film, he returned to star in the big screen. The film is entitled The Dreamer. so what we can learn from her? Things that we can learn from Maudy Ayunda is she has the attitude to never give up on learning. She believed that effort will not betray the results. She said her fame was for achievement, not sensations, meaning that we must go through a good process to obtain our goals. Do not justify all any means to achieve good results, because it is not the results that determines, but the process that we make while learning. Itu pesan moralnya yang mengingatkan aku sama naratif teks yang udah pernah kita pelajarin. Betul, narrative text is the type of text that tells a chronological story of in the past tense. Dan salah satu bagiannya itu adalah reorientation, yang seperti yang dikatakan oleh Ari tadi, yang memberikan kesimpulan dan pesan moral. Yep, you are right. Mengenai pesan moral yang disampaikan, banyak remaja-remaja di sekitar kita yang mewajarkan hal-hal yang selayaknya tidak dilakukan, hanya untuk sebuah kesenangan saja. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan harapan-harapan kita. Ya, semalam aku baru aja lihat tweet dari aplikasi Twitter yang isinya itu adalah seorang remaja perempuan yang memiliki sifat yang buruk. Hal ini dapat menyampaikan dampak yang buruk bukan hanya bagi diri sendiri maupun orang lain juga dapat merasakan. Kok kita tiba-tiba ada di lantai 1? Lanjut yuk bahasnya. Oh, tadi kan tentang thread Twitter tadi tuh ya. Kalau menurut aku sih, itu ada seorang remaja perempuan namanya tuh Yohana. Nah, dia tuh udah memberikan dampak negatif bagi banyak orang, termasuk teman-temannya, keluarganya, bahkan sepupunya, sampai diviralin di sosial media. Jadi kasusnya itu, dia tuh ngutang ke banyak teman-temannya yang di Twitter, bahkan sampai nggunain KTP orang tua dan KTP sepupunya. Nah, saat ditagih hutangnya, dia itu malah lari atau malah memblokir WhatsApp temennya. Tapi pas dilihat di status WhatsApp dan status Instagramnya, dia itu pamer-pamer kekayaan seperti nginep di hotel mewah, terus ngomong nginep di hotel mewah itu tuh murah gitu, sama pamer HP baru, makan-makan enak. Kan temen-temennya jengkel ya, tapi pas ditagih malah lari. Aku sih bakal mikir 2 kali ya kalau temenan sama orang yang punya kebiasaan kurang baik seperti itu, walaupun aku sendiri belum sepenuhnya baik. Bener banget, Phil. Aku juga bakal cari teman baru sih, meskipun dia memberikan kita penderitaan, tapi sebenarnya kita juga masih bisa temenan kok sama dia, asalkan kita jaga jarak dan tidak ikut urusan dengan dia, tidak ikut campur tangan dengan dia. Tapi kita tetap harus ngasih dia nasihat baik, terus tetap kasih tahu dia hal-hal yang harus dia lakukan yang positif daripada pamer-pamer kekayaan tapi masih ngutang, ya kan? Iya, berarti dengan kata lain maksud kamu
kita memberikan sebuah kesempatan kebangkitan untuk teman itu ya, Yo. Bener banget. Seperti salah satu keutamaan Broderus Hocken, itu teladan baik, dimana kita harus menjadi teladan bagi teman-teman kita, dan teman kita itu juga harus ikut merasakan dan bisa menyebarkannya dengan orang-orang di sekitarnya. Benar yo, apa yang kamu bilang tadi. Selain itu, kita juga harus menumbuhkan kesadaran dan kita juga harus menemukan hak, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kita juga harus memberikan kepadanya atau mengasih tahu untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Dan hal itu tujuan dari konsep penguasaan Nusantara itu sendiri dapat terwujudkan. Kita doain aja semoga remaja perempuan itu bisa bangkit dari kebiasaan buruknya dan perlahan mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Jalan-jalan yuk, suntuk juga kita di sini, refreshing kita. Ya yuk, jalan yuk. Suntuk juga kalau lama-lama di sekolah. Come on, baby. Tolonglah bangkitkan yang mencinta. Halo teman-teman. Kita gimana nih kok udara sih kurang begitu sejuk ya? Kamu nggak harus stuck nggak sih? Ya, aku merasakan hal yang sama, Angel. Mungkin karena di kawasan ini sudah banyak kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Bener Will, dikarenakan kendaraan motor dan mobil yang banyak berlalu lalang, bahkan hingga truk pun berlalu lalang di jalur ini. Selain itu, adanya pembangunan mal di belakang aku tuh juga ikut menyumbang polutan ke udara, sehingga dari tadi tuh nafas kita rasanya sesak banget di sini. Polutan ini bisa mengurangi kadar oksigen bagi tubuh manusia loh. Jadi kalau teman-teman mau keluar rumah, ada baiknya menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Toh sepeda juga lebih sehat. Terus kebanyakan motor dan mobil yang lalu lalang di jalan kota wisata ini juga bukan penghuni di rumahan kota wisata asli ini. Kebanyakan mereka itu dari luar, karena mereka menganggap jalan di kota wisata itu sebagai jalur pintas untuk mencapai tujuan mereka. Iya, ditambah lagi jumlah bangunan sih lebih banyak daripada jumlah pepohonan. Udara di sini makin lama makin sesak ya. Gimana kalau kita pindah aja? Oh oke, aku tahu nih jalan yang udara lebih sejuk daripada tempat ini. Yuk, jalan yuk. Tidak akan seburuk itu. Hey hey hey, mengembangkan senyuman kan membawa. Aku perhatiin udara di taman ini jauh lebih baik ya dibandingkan dengan tempat pertama kita tadi. Iya, udara di taman ini lebih sejuk. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak arah dari tempat kita awal berangkat menuju sampai ke taman ini? Kalau dari awal kita berangkat tadi, kita bergerak sedikit menuju barat laut, kemudian berbelok sedikit ke barat daya, lalu bergerak sedikit ke arah timur laut, dan tibalah kita di taman ini. Kalau tidak salah kita di sekolah diajarin tentang vektor kan ya? Benar Will. Kalau aku tadi menggunakan Google Maps, nah aku tadi lihat tuh berapa besaran-besarannya. Dari awal kita berangkat, itu kita bergerak menuju ke arah barat laut sejauh 140 meter. Kemudian kita berbelok ke arah barat daya sejauh 120 meter. Kemudian untuk tiba di taman ini, kita berjalan menuju arah timur laut sejauh 300 meter. Oh begitu ya. Vektor itu selain mempunyai arah, dia juga mempunyai besaran kan ya? Betul, Will. Matahari sini udah mulai tidur nih. Balik yuk. Iya juga ya. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu ya vlognya. Semoga teman-teman yang menonton vlog ini dapat merasakan manfaat serta energi pertemanan yang positif setelah menonton vlog kami ya. Jangan lupa like, bestie. See you in another vlog. Goodbye. Bye.